Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 R002 Pendidikan Matematika Universitas Jambi akan melaksanakan praktikum fisika dasar dengan tema kesetimbangan. Yang beranggotakan yang pertama Rani, kedua Tasya, ketiga Devi, dan keempat saya sendiri Hasan Nisa. Kita masuk ke materi awal. Kesetimbangan benda tegar akan dibacakan oleh Tasya. Kepada Tasya dipersilakan. Kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan nol. Artinya, jika awalnya benda tegar tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun, jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Lanjut kepada Rani, dipersilakan. Suatu sistem dapat mengalami keadaan setimbang jika memenuhi syarat seperti berikut. Yang pertama, jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja pada benda haruslah nol. Resultan gaya pada komponen sumbu X sama dengan nol, dan resultan gaya pada komponen sumbu Y sama dengan nol. Yang kedua, ambillah sumbu tegak lurus terhadap bidang dari gaya-gaya sebidang. Ambillah suatu acuan di mana jika torsi yang menyebabkan putaran searah bernilai positif dan torsi yang menyebabkan putaran berlawanan arah jarum jam adalah negatif. Resultan torsi sama dengan 0. Kelompok kesetimbangan benda tegar. Secara umum, kesetimbangan benda tegar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kesetimbangan dinamis atau benda yang bergerak secara translasi, atau linear ataupun secara angular, dan kesetimbangan statis atau benda yang betul-betul diam. Kesetimbangan statis itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu kesetimbangan stabil terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya akan kembali ke titik semula. Yang kedua, kesetimbangan labil atau tidak stabil terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun, bila benda tersebut dihilangkan, maka posisinya tidak akan kembali ke titik semula. Lalu kita lanjut untuk melakukan percobaannya. Pertama kita buka linknya untuk praktikum kesetimbangan. Seperti ini bentuknya. Nah, lalu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita checklist dulu semua yang ada di sini, label masanya, gaya berat bendanya, dan ketinggiannya. Nah, syarat dia seimbang adalah ini harus berwarna hijau. Kalau tidak seimbang berarti berwarna putih atau tidak ada berwarna hijau. Lalu posisinya kita pakai penggaris agar lebih memudahkan kita melihat seberapa jauhnya atau jaraknya. Nah, di sini ada benda-benda yang harus kita taruh di bagian sini untuk melihat perbandingan apakah sebelah kiri atau sebelah kanan itu seimbang. Nah, pertama kita masukkan dulu, kita masukkan yang orang ya. Kita taruh di 1,75 meter. Lalu yang sebelah kirinya kita masukkan yang orang ini, yang perempuan, di 1,75 juga. Nah, kita lihat apakah dia seimbang atau tidak. Kita klik ini. Nah, dapat dilihat ini lebih berat daripada ini. Nah, kita harus melakukan cara bagaimana mereka ini seimbang. Kita cari lagi benda-benda masanya yang bikin seimbang. Kali ini kita taruh di 0,75. Ini masih tidak seimbang, kita taruh lagi. Nah, dapat dilihat ini sudah berwarna hijau yang artinya kedua X semua massa ini sudah seimbang. Di sini 80 kg di jarak 1,75 meter. Dan di sini yang pertama 60 kg di jarak 1,75 meter. Yang keduanya 20 kg di jarak 1 meter. Yang ketiganya yaitu 20 kg di jarak 0,75. Jadi dapat dilihat kesetimbangan itu ada di sini. Jadi sekian praktikum tentang kesetimbangan dari kelompok kami.
Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.